Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Personil Satpol PP Lebak tewas tertimpa pagar saat mengamankan unjuk rasa. Korlap aksi ditetapkan tersangka. Hari pertama operasi Zebra, pengendara nekat putar arah menghindari razia kendaraan. Negeri di atas awan, destinasi wisata andalan di Kabupaten Lebak. Meninggalnya salah satu personil Satpol PP Kabupaten Lebak bernama Yadi Suryadi akibat tertimpa pagar saat mengamankan unjuk rasa berujung ke ranah hukum. Polres Lebak sudah menetapkan 2 orang tersangka, korlap pengunjuk rasa yang melakukan demo di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak. Kedua tersangka berinisial RM dan MN ditangkap tanpa perlawanan di tempat tinggalnya. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga menyita barang bukti di antaranya flash disk, baju seragam korban dan hasil visum korban. Kepada polisi, mereka mengaku jika merupakan masa bayaran untuk unjuk rasa. 1 orang pengunjuk rasa dibayar sebesar Rp50.000, sedangkan orator mendapat upah sebesar Rp1.000.000. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan memastikan ada tidaknya tersangka lain. Untuk pasal yang akan kita sampaikan kepada tersangka, yang pertama kepada saudara RM selaku korban dikenakan pasal 170 ayat 2 ancaman hukuman penjara 9 tahun. Yang 170 ayat 3 ancaman pidananya 12 tahun, pasal 360 ayat 1 KUHP ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Selanjutnya pasal 359 ancaman 5 tahun karena kealpaannya, dan selanjutnya ada pasal 55 atau turut serta. RM, salah satu tersangka yang juga merupakan korlap aksi, mengaku disuruh oleh seseorang untuk melakukan unjuk rasa untuk menolak Juwita menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Dikasih uang nggak, Pak? Disuruh. Kenapa nolak Juwita, Pak? Kenapa nolak Juwita, Pak? Alasan menolak Juwita kenapa, Pak? Terima kasih rekan-rekan, mungkin cukup. Dikasih berapa uangnya, Pak? Bapak nggak tahu ke Juwita, Pak? Nggak tahu. Yang nyuruhnya siapa yang nyuruhnya? Kasih berapa, Pak? Kasih berapa uangnya? Untuk semua orator ada 3 orator itu dikasih 1 juta semua. Orator 1 juta ya? Yang ngasih uangnya itu anggota dewan. Yang ngasih uangnya siapa? Yang ngasih uangnya siapa? Anggota dewan bukan yang ngasih uangnya. Kasus tersebut bermula saat masa pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Lebak, namun dalam kejadian tersebut gerbang gedung DPRD roboh dan menimpa personil Satpol PP. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka parah pada bagian kepala. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. 2 bocah yang bermain di pinggir Sungai Nambo, Cirwas terpeleset ke sungai. Keduanya hilang dan warga serta orang tua mencari kedua bocah tersebut pada Sabtu lalu. Kedua korban yakni Syafira, anak perempuan berusia 11 tahun, dan Muhammad Al-Ihsan, anak laki-laki berusia 5 tahun. Sejumlah warga yang ada di lokasi sempat menolong kedua bocah tersebut, namun karena arus deras dan keruh membuat warga kesulitan dalam evakuasi korban. Yang belum ditemukan yaitu korban atas nama Syafira dan atas nama Muhammad Al-Ihsan. Kita dari pihak kepolisian sedang berusaha dengan dibantu dari BPDD dan Tagana beserta orang kecamatan. Tim SAR yang dibantu warga terus melakukan pencarian hingga malam hari. Selain menggunakan perahu karet, pencarian juga dilakukan dengan cara manual. Kedua bocah tersebut akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu paginya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah Syafira ditemukan di lokasi berjarak sekitar 200 meter, sedangkan jenazah Al-Ihsan ditemukan di lokasi berjarak sekitar 400 meter dari lokasi korban tenggelam. 2 korban tersebut dapat ditemukan
dengan data korban atas nama Safira ditemukan pada pukul 7.40 di hari Minggu 13 Oktober 2024 dengan jarak penemuan 200 meter dari LKP, dan atas nama M. Iksan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia 400 meter dari lokasi kejadian pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Kedua jenazah bocah tersebut langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Personil Polres Pandeglang menggelar razia di hari pertama operasi Zebra Maung 2024 di Jalan Mayor Widagdo. Dalam razia tersebut, polisi sempat mengejar kendaraan dinas milik Pemkab Pandeglang yang hendak kabur saat menghindari razia. Kendaraan dinas milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang kemudian dibawa ke pos Satlantas untuk dilakukan penindakan. Kendaraan berplat merah ini melanggar karena mengganti dengan menggunakan plat hitam. Saat dikonfirmasi, pengemudi mengelak telah mengganti plat mobil. Pergantian plat mobil menurutnya dilakukan oleh temannya. Tadi yang mobilnya bukan saya tadi. Sama saya yang bawa, saya mau tahu kenapa jaga ini. Oh, berarti yang bawa bukan Bapak, Pak? Bukan Bapak, bukan supir. Saya mah tadi disuruh ke dalam. Mobil ditilang katanya pulang ke sini. Di hari pertama operasi Zebra Maung 2024, puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring razia. Pelanggaran didominasi kendaraan roda 2 akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk penindakan kasat mata sebanyak 10, terdiri dari 1 unit kendaraan tronton yang diamankan suratnya karena masih siang, belum waktunya sudah masuk lintas kota. Kemudian untuk sepeda motor sebanyak 9, terdiri dari tidak menggunakan knalpot standar dan tidak menggunakan tutup kepala. Untuk kendaraan yang disita tidak ada, untuk kendaraan yang diamankan tidak ada. Mereka kebanyakan yang diamankan adalah berupa surat-surat SIM atau STNK. Operasi Zebra Maung 2024 yang digelar selama 14 hari ini akan menyasar pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman dan knalpot brong. Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.